Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat camilan yang simple dan mudah. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 200 ml susu cair. Dan kemudian saya masukkan 2 sendok makan minyak sayur, dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian saya aduk kembali. Nah, sampai semua tercampur merata dan larut. Kemudian saya masukkan vanili bubuk secukupnya supaya ada wangi-wanginya. Dan 1 sendok makan vermipan atau ragi instan. Kemudian saya aduk kembali sampai semua tercampur merata dan larut. Kemudian ini akan saya istirahatkan sebentar untuk memastikan raginya aktif. Di sini saya tidak menggunakan gula ya teman-teman, jadi adonannya saya tanpa gula. Nah, kemudian saya diamkan sebentar. Setelah saya diamkan sebentar nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Kelihatan raginya aktif. Kemudian saya siapkan di baskom lain 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru. Dan kemudian saya masukkan semua biang yang sudah saya buat tadi. Jadi diusahakan ya teman-teman raginya aktif. Supaya hasilnya tidak bantat. Kemudian saya aduk-aduk kembali. Pelan-pelan. Pelan-pelan diaduk-aduk sampai menjadi adonan. Caranya sangat mudah dan simpel banget, dan bahannya juga tidak ribet. Simpel banget teman-teman. Dan kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas kembali. Pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman adonannya. Ini sudah terbentuk menjadi adonan dan sudah tidak lengket di tangan. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan selama 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan setelah 1 jam saya buka tutupnya. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya letakkan adonannya. Dan kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 8 bagian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Simple banget dan adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian saya ambil 1 potong dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini ya teman-teman, dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya rounding semuanya. Karena tempatnya sempit saya pindahkan. Kemudian di meja kerja saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya ambil 1 adonannya.
Kemudian saya gilas, saya pipihkan. Seperti ini ya teman-teman, agak memanjang. Kemudian saya beri isian selai roselanya secukupnya saja. Jangan terlalu banyak supaya nanti tidak keluar. Kemudian saya tutup dan saya tekan-tekan supaya tertutup dan nanti tidak keluar isiannya. Dan kemudian bagian ujungnya saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, separuhnya aja seperti ini. Kemudian direkatkan bagian ujungnya dan digulung sampai akhir. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan bagian ujungnya dilengketkan ya teman-teman supaya tidak terbuka ketika sudah dipanggang nanti. Kemudian dibengkokkan sedikit seperti ini ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan kemudian dilakukan sampai semua selesai. Ini saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Kemudian ini saya tutup lagi dengan plastik wrap. Dan saya istirahatkan kurang lebih 7-10 menit atau sampai mengembang kembali. Dan ini sudah mengembang kembali ya teman-teman. Ini saya buka tutupnya, saya ambil yang isi 3, dan kemudian di sini saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair secukupnya. Diolesi tipis-tipis. Seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget dan mudah banget dan hasilnya lembut banget. Tipis-tipis aja. Nah, udah selesai dan kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas dan saya buka tutupnya. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Dan saya tutup, kemudian saya panggang sampai matang kurang lebih 15-17 menit. Dan setelah matang, saya buka tutupnya nih teman-teman, tapi bagian atasnya masih kurang menguning. Tapi bagian bawahnya sudah cukup nih teman-teman, cantik banget. Dan kemudian ini saya angkat dan saya panggang lagi bagian atasnya menggunakan air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, bagian atasnya nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian saya tata di atas piring saji. Dan dilakukan sampai semua selesai. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Hasilnya juga lembut banget teman-teman, tidak kalah dengan bakery-bakery yang ada di luaran sana. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Dan cocok banget ini buat isi snack ya teman-teman. Atau ada acara keluarga di rumah, bisa buat hidangan ya teman-teman. Nih cantik banget. Saya akan mencoba mencicipinya. Tuh teman-teman, selai roselanya mantep teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Recommended banget teman-teman. Manisnya pas. Walaupun saya tidak menggunakan gula, tapi manis dari selainya cukup teman-teman. Mantep pokoknya. Wajib coba ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.